pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar dimudahkan pemahaman kita dalam menerima pembelajaran nanti. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan lagi untuk mengisi presensinya di e-learning. Batas pengisian presensi sampai jam 12 siang. Pada minggu sebelumnya, kita telah membahas tentang instalasi sistem operasi. Jadi, hari ini kita akan memasuki materi ke-6, yaitu instalasi driver perangkat keras komputer. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini mencakup 3.6, yaitu menginstalasi driver perangkat keras komputer, kemudian 4.5 menginstalasi driver perangkat keras komputer. Di pembelajaran nanti, kalian diharapkan dapat menjelaskan jenis dan fungsi driver perangkat komputer, dapat menentukan jenis driver perangkat komputer yang akan diinstal sesuai kebutuhan, dapat mengurutkan langkah-langkah instalasi driver komputer, mengurutkan langkah-langkah instalasi driver perangkat keras komputer, dapat melakukan instalasi driver perangkat keras komputer, serta dapat membuat laporan instalasi driver perangkat lunak komputer. Untuk LKS materi sudah Ibu share di e-learning, jadi silahkan kalian download dan pelajari. Baiklah, langsung saja Ibu mulai menjelaskan tentang materi kita hari ini. Mohon disimak baik-baik agar kalian bisa mengerti. Masuk ke materi, apa sih itu driver? Nah, driver itu adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada komponen perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Terus, apa sih fungsi driver komputer itu? Jadi, fungsi dari driver komputer ini adalah menghubungkan software atau perangkat lunak dan hardware perangkat keras. Nah, kedua fungsinya itu adalah mengenalkan peripheral baru sehingga peripheral tersebut dapat dikenali dan digunakan oleh komputer. Jenis-jenis dan tipe driver komputer. Jadi di sini ada 9 jenis-jenis driver komputer. Itu tuh yang pertama ada driver audio. Driver audio ini adalah komponen yang berhubungan dengan audio atau suara. Kemudian ada driver BIOS, itu tuh adalah komponen yang berhubungan dengan motherboard. Kemudian ada driver chipset. Nah, driver chipset ini adalah komponen yang berhubungan dengan komponen chip pada motherboard. Kemudian ada juga driver grafik. Driver grafik ini adalah komponen yang berhubungan dengan visual. Kemudian ada driver keyboard. Nah, driver keyboard ini adalah komponen yang berhubungan dengan keyboard. Kemudian ada driver mouse, itu tuh berhubungan dengan mouse. Driver strong. Nah, driver strong ini adalah komponen yang berhubungan dengan alat penyimpanan data, kayak hard disk. Itu tuh adalah driver strong. Kemudian ada driver webcam, itu tuh adalah komponen yang berhubungan dengan kamera. Kemudian selanjutnya ada driver network, itu tuh adalah komponen yang berhubungan dengan jaringan. Selanjutnya adalah install driver pada komputer. Nah, di sini terdapat beberapa cara instalasi driver pada komputer. Namun, kita akan mencoba dengan cara yang mudah, yaitu pertama, kalian bisa klik driver manager pada halaman pencarian driver manager. Nah, lalu di dalam driver manager terdapat banyak pilihan yang mana yang ingin kalian install. Di sini kita coba untuk menginstal Bluetooth, yaitu wireless Bluetooth. Nah, bisa kalian klik kanan. Terdapat beberapa pilihan, silahkan kalian pilih update driver. Nah, di situ secara otomatis
Perangkat lunak diperbarui secara otomatis dan online. Jadi nanti secara otomatis dia akan terupdate. Kita tunggu beberapa saat. Tulisan bahwa wireless Bluetooth sudah terupdate, sudah terinstall. Kalian juga bisa mencobanya pada komputer atau laptop kalian. Silahkan mencoba. Setelah beberapa penjelasan tadi, bagaimana? Apa kalian sudah bisa memahami atau masih belum paham? Jika kalian belum memahami dan ada pertanyaan, kalian bisa mendiskusikannya melalui Google Classroom atau e-learning. Nanti akan Ibu bukakan topik pembahasannya. Sekian materi dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kehidupan kita ke depannya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.